Shalom, selamat pagi. Di hari kedua kita masih tetap ada di kebun. Kita sedang belajar tentang benih ya. 1 minggu ini Tuhan mau mengajar kita tentang benih. Mari sebelumnya kita naikkan dulu pujian. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari semua sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi yang begitu cerah, matahari yang bersinar dengan penuh sukacita, menyambut kehadiran-Mu dalam setiap detik kehidupan kami. Tuhan, kami masih mau belajar, masih mau menikmati sarapan sorgawi kami yang 1 minggu ini Tuhan ajarkan tentang benih. Mari Bapa, berbicaralah, kami sudah siap untuk menikmatinya. Dalam nama Yesus, amin. Senang sekali kita bisa ada di suatu perkebunan ya. Dari kemarin bahkan sampai nanti hari Jumat kita akan berada di lokasi ini. Sama-sama menikmati. Kalian belum bisa pergi jauh-jauh, tetapi mari tetap menikmati pemandangannya. Hari ini kalau kemarin kita belajar, Tuhan mengajarkan tentang petaninya, tentang penaburnya. Hari ini kita belajar tentang benihnya, ya. Saya akan bacakan dulu ayatnya. Di sini ada bersama dengan saya kemarin masih ada Mr. Stevie. Ya, kalian sudah tahu kalau dia sehari-hari di luar jam ngajar, di luar hari mengajar di SKBB. Mereka sekeluarga ada petani, ya, ada pohon cabai, pohon segala macam, nanti kita boleh melihat. Saya akan bacakan dulu ayatnya. Tetap masih di dalam Matius pasal 13 ayat yang ke-24. Ya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Ya, kalau kemarin kita belajar tentang penaburnya, hari ini dikatakan penabur ini, petani ini menaburkan benih yang baik. Nah, sekarang kita mau lihat dulu. Mr. Stevie, lihat dong benih kayak apa sih? Nah, coba. Ini adalah contoh dari benih. Boleh kameranya dideketin. Nah, tuh ya, ini benih nih. Ini benih nih. Ini benih apa ya? Nah, ini benih sawi. Oh, sawi, pohon sawi, sawi hijau ya? Iya, betul sekali, Miss Grace. Kelihatan benihnya, Mr. Demas? Ya, bisa lebih bawah tangannya. Nah, ya, ini namanya benih, kecil sekali ya. Tetapi satu butir ini bisa menghasilkan serumpun dari satu rumpunan sawi. Luar biasa sekali. Ya, terima kasih Mr. Stevie. Jangan jauh-jauh dulu. Katanya Mr. Stevie kan petani nih, ya. Apakah sembarangan benih? Tidak. Jadi nah, ini kita pilih benihnya. Yang merah ini mati. Oh, jadi ada warna yang merah. Coba khusus buat ini aja, Mr. Demas, kasih lihat. Tuh, ada yang warnanya sedikit coklat ya. Yang itu hitam, itu sedikit coklat merah gitu. Iya, betul sekali. Nah, ini benih yang mati. Betul. Enggak ditanam. Enggak bisa ditanam. Oh, saya kira nih langsung ditabur gitu aja. Tidak, kita pilih dulu. Oh, jadi benihnya tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Dipilih dulu yang bagus, yang ditanam. Ya. Wow, luar biasa. Ya, yang bagus yang ditanam. Jadi belinya juga nggak sembarangan ya. Iya, betul. Cari tahu dulu benih yang merek apa, dari apa pabrik mana, ya, yang
bukan pabrik yang buat ya, artinya petani mana yang memproduksi bibit yang bagus gitu ya. Jadi untuk menghasilkan, untuk menabur satu benih nggak sembarangan. Dengar baik-baik ya. Tadi katakan benih yang baik, itu benih yang baik. Kalau benihnya tidak baik, ya sembarangan, ya. Dan kita tahu bahwa penabur menaburkan benih yang baik. Puji Tuhan. Sekarang kita mau lihat lagi. Kita mau belajar. Benih yang baik itu apa sih? Ya, tadi kita sudah lihat bahwa seorang penabur, dia menabur dengan susah payah. Kemarin katanya kita sudah belajar bagaimana dia mempersiapkan tanah, ternyata juga mempersiapkan benihnya, benih yang baik. Lalu apa sih beda benih baik dengan benih yang biasa? Ya, tadi katanya kalau yang udah coklat-coklat itu udah merah-merah begitu, itu benih yang sudah mati, tidak akan tumbuh dan itu tidak akan ditabur. Meskipun kecil di tanah yang luas ini tetap tidak akan ditabur. Ya, dibuang begitu menjadi tidak berguna. Ternyata benih yang baik punya ciri khas. Benih yang baik ciri khasnya bahwa dia tahan cuaca, dia tahan hama, ya lebih tahan daripada benih yang tidak baik. Meskipun harus ada dijaga, dikasih pupuk yang baik, tetapi benih yang baik jauh lebih tahan hama, tahan cuaca yang buruk, dia lebih tahan, nggak gampang mati, ya. Dan kemudian akarnya lebih kuat. Saya kalau baca di Google cari apa sih cirinya benih yang baik, akarnya lebih kuat. Artinya lebih kuat, dia lebih kuat untuk menembus ke tanah dan dia juga bisa mengambil zat-zat makanan yang baik untuk dirinya supaya bisa bertumbuh dengan baik sekali daya serapnya. Oleh sebab itu benih yang baik sangat dicari oleh setiap petani, ya. Gak ada orang mau menanam benih yang buruk, benih yang mati gak mau, sia-sia, pekerjaan yang sia-sia. Nah, firman Tuhan hari ini bicara tentang benih yang baik. Selain akarnya kuat, menyerap makanannya lebih bagus, lebih banyak, ya dia tahan cuaca, tahan hama, dan yang terutama hasilnya juga banyak, ya. Ada pohon Miss Grace pernah menanam pohon mangga udah 3 tahun ditanam tidak berbuah, Miss Grace buang. Kenapa? Capek kasih pupuk, capek siremin, ya percuma, nggak ada gunanya. Nah, kalau benih yang baik pasti dia akan bertumbuh dengan baik dan bukan hanya menjadi sebuah pohon. Kalau pohon mangga yang baik dia harus mengeluarkan buah yang banyak dan buahnya juga harus baik. Kita mau lihat di dalam 1 Petrus, ya 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-23. Boleh tolong bacakan nggak Mr. Demas? 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-23. Ya, kita mau lihat nih, masih bicara tentang benih yang baik, ya. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-23. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Kamu telah dilahirkan kembali bukan benih yang fana, tetapi benih yang hidup, benih yang kekal, ya. Ayat yang ke-24-nya. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Nah, jadi begini kata Tuhan, kita ini adalah benih yang sudah dilahirkan jadi benih yang kekal. Artinya apa? Bahwa kita, setiap orang pasti akan meninggalkan dunia ini. Ya, setiap orang pasti akan meninggalkan dunia ini. Tetapi kita anak-anak Tuhan, hidup kita nggak cuma di dunia ini. Setelah tinggalkan dunia ini, kita akan hidup kekal karena kita sudah memiliki benih sifat yang baru, yaitu benih yang ilahi, ya. Kita mau baca lagi Matius pasal 13 ayat yang ke-38. Ya, 38b. Ya.
Matius pasal 13 ayat yang ke-38b. Saya akan bacakan. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan. Wow. Jadi benih yang baik itu benih yang sudah dilahirkan dari benih yang baru, benih yang kekal, yaitu kita loh, anak-anak kerajaan. Kita kan warga negara sorga gitu kan? Ya, itu adalah kita. Jadi kalau kemarin kita belajar tentang seorang petani, seorang penabur, lalu dikatakan penabur itu adalah anak manusia, artinya Yesus sendiri, Tuhan sendiri. Ternyata Tuhan yang telah menjadikan kita adalah benihnya. Kita adalah benih yang baik. Anak-anak dengarkan baik-baik. Para ibu bapak dengarkan baik-baik. Setiap anak-anak Tuhan adalah benih yang baik. Bukan benih yang sembarangan. Artinya kalian begitu berharga. Kalian sangat istimewa. Kalian bukan anak-anak sembarangan. Karena Yesus Tuhan sendiri yang sudah menaburkan benih itu di tanah ini. Ya, di dunia ini. Dia yang sudah menaburkan. Dan dia menaburkan benih yang baik bukan yang sembarangan. Yang pasti akan tahan banting, yang tahan cuaca, tahan akan hama. Dan kita akan berbuah banyak, menghasilkan pohon yang rimbun yang bagus. Saya mau katakan begini, anak-anak Tuhan adalah benih yang baik. Engkau bukan seorang anak yang tidak kuat menghadapi kesusahan, yang tidak kuat menghadapi godaan. Ketika di sekitarmu banyak mungkin ya hal-hal yang tidak baik dan engkau begitu tergoda, bahkan engkau sering kali dibujuk. Tetapi Tuhan katakan engkau adalah benih yang baik. Engkau bisa bertumbuh kuat. Jangan pernah lemah. Engkau kuat. Engkau punya akar yang kuat karena engkau berakar beriman kepada Kristus Yesus Tuhan. Anak-anak yang Tuhan sayang, betapa bersyukurnya kita. Jadi jangan lagi ada yang berkata saya anak bodoh, saya tidak beruntung, saya tidak disayang, saya si buruk rupa, saya tidak punya nasib yang baik. Buang itu semua karena itu mendatangkan kutuk buat dirimu sendiri. Waktu engkau berkata-kata yang buruk tentang dirimu sendiri, engkau sama seperti apa? Mengutuk dirimu sendiri. Karena apa? Karena Tuhan katakan engkau dan saya, anak-anak Tuhan adalah benih yang baik, yang kuat menghadapi tantangan hidup, yang bisa menghasilkan perkara-perkara yang baik. Jadi jangan lakukan perkara-perkara yang buruk karena engkau bukan benih yang buruk. Engkau adalah pribadi yang kuat dan Tuhan menciptakanmu untuk menjadi yang berhasil dan berguna. Ada amin anak-anakku? Ingat baik-baik. Buang semua pikiran jelek tentang dirimu. Kalau ada orang katakan, kamu mah bodoh. Kamu mah sekolah cuma di SKBB. Sekolahan yang tidak keren. Nggak penting. Yang penting adalah bagaimana kalian diajarkan. Bahwa kalian adalah benih yang baik. Kalian harus bertumbuh seperti kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Karena kalian benih yang baik, kalian harus berbuah-buah hidupmu. Susah dong? Oh enggak. Karena memang kamu benih yang baik. Pasti kamu bisa. Tapi banyak yang bujuk-bujuk saya untuk melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Enggak apa-apa, enggak penting. Karena kamu benih yang baik, kamu tahan terhadap godaan. Mari kita mau naikkan pujian. Terima kasih Yesus. Kenapa? Kita mau bersyukur. Oh ternyata saya benih yang baik itu loh. Ya, saya bukan benih yang sembarangan. Saya spesial. Kasih Yesus, terima kasih Yesus. Betapa bersyukurnya kami ya Tuhan, karena kami ternyata merupakan benih yang baik itu. Kami bukan benih yang sembarangan. Kami bukan benih yang asal-asalan. Kami benih yang baik. Artinya kami seorang anak yang mempunyai pribadi yang kuat, yang tidak gampang patah semangat, yang tidak gampang putus asa. Bahkan kami tidak ada patah semangat, kami tidak ada putus asa.
Dan kami senang sekali menyerap firman Tuhan yang membuat akar kami menjadi kuat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami percaya kami akan berhasil. Kami akan berbuah-buah. Anak-anakku yang Tuhan sayang, ada berapa banyak di antara kalian yang sampai detik ini masih berpikir bahwa engkau anak yang tidak beruntung. Engkau masih berpikir engkau anak yang miskin. Saya mau katakan, Tuhan memberkati setiap anak-anaknya, setiap benih yang baik. Kemarin kita sudah belajar untuk menabur benih yang baik. Sang penabur tidak sembarangan. Dia mempersiapkan segala sesuatunya. Dia memikirkan segala sesuatunya agar benih yang baik itu bisa bertumbuh. Anak-anak yang Tuhan sayang, engkau bukan anak yang miskin. Orang yang kaya bukan berarti dia tidak miskin. Karena orang yang kaya bukan berbicara tentang uang. Tetapi kaya berarti apa? Hatimu penuh dengan ucapan syukur. Hidupmu penuh dengan hal-hal yang berguna. Dan hidupmu mengalami berkat Tuhan. Itu artinya kita adalah orang-orang yang kaya. Karena hidupnya diberkati Tuhan. Aku berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan. Dan juga bagi para orang tua yang mungkin bersama-sama ikut mendengarkan firman Tuhan hari ini. Demi nama Tuhan Yesus, aku cabut segala pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang lemah, yang berkata seolah-olah mereka si buruk rupa. Mereka bukan orang yang berhasil, mereka bukan orang yang bisa melakukan perbuatan yang baik. Mereka bukan orang yang beruntung. Aku cabut semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi biarlah damai, sejahtera, sukacita Kristus, pikiran Kristus penuh di atas hidup mereka. Dan mereka boleh tahu bahwa setiap kami adalah benih yang baik. Tuhan sudah menentukan kami untuk menjadi berhasil. Bukan karena uang, tetapi karena berkat Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus sangat luar biasa. Kita bersuka cita karena kita adalah benih yang baik. Bukan benih sembarangan. Sampai ketemu besok pagi. Tuhan Yesus memberkati.